Perkenalkan, nama saya Riani, NPM 136, dan kedua rekan saya, Nanda Nurpenda, NPM 042, dan Estiana Naomi Pedaduka, NPM 071. Nah, kami dari kelompok 12 ingin menyampaikan materi mengenai mengelola proyek. Nah, dalam mengelola proyek ini ada beberapa subbab yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai pentingnya manajemen proyek, yang kedua memilih proyek, yang ketiga menetapkan nilai bisnis sistem informasi, dan yang ketiga mengelola resiko proyek. Nah, pada subbab yang pertama yaitu mengenai pentingnya manajemen proyek. Nah, dalam manajemen proyek ini sistem informasi bisnis seringkali memiliki kegagalan. Karena apa? Karena suatu proyek itu tidak menerapkan manajemen suatu perusahaannya itu dengan baik, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dan uang yang begitu banyak yang dikeluarkan untuk mengelola perusahaan tersebut, sehingga penting halnya perusahaan untuk mengelola proyeknya itu dengan baik dan benar. Nah, proyek macet dan kegagalan sistem. Di sini pada gambar 14.1 ini ada perusahaan yang tidak mengelola, tidak menerapkan manajemen proyek ini dengan baik, sehingga apa? Sehingga perusahaan tersebut memerlukan anggaran yang sangat berlebih dan pengeluaran waktu yang tidak diharapkan. Yang ketiga, kinerja teknis yang kurang dari yang diharapkan oleh perusahaan itu. Dan yang terakhir yang paling signifikan ini adalah kegagalan mendapatkan manfaat yang telah diantisipasinya. Nah, selanjutnya mengenai sasaran manajemen proyek. Nah, proyek-proyek sistem informasi meliputi pengembangan sistem informasi. Nah, proyek di sini dijelaskan sebagai serangkaian aktivitas yang berhubungan yang terencana untuk mencapai sasaran bisnis tertentu. Proyek-proyek sistem informasi meliputi pengembangan sistem informasi baru, perbaikan sistem yang sudah ada atau penggantian atau peningkatan infrastruktur TI perusahaan. Kemudian mengenai manajemen proyek. Nah, manajemen proyek ini mengacu pada penerapan pengetahuan, keahlian, perangkat, dan teknik untuk mencapai sasaran tertentu dalam batasan anggaran dan waktu yang telah ditentukan. Kemudian cangkupan ini didefinisikan pekerjaan mana yang termasuk atau yang tidak termasuk dalam suatu proyek tersebut. Nah, waktu di sini dijelaskan lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan atau proyek tersebut. Nah, biaya di sini diartikan sebagai waktu untuk menyelesaikan proyek dikalikan dengan biaya sumber daya manusia yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Kemudian mengenai kualitas adalah indikator seberapa jauh hasil akhir dari sebuah proyek memenuhi sasaran yang diberikan oleh pihak manajemen. Nah, sebab yang kedua yaitu tentang memilih proyek. Yang pertama, struktur manajemen untuk proyek sistem informasi. Yang kedua, mengkaitkan proyek sistem dengan rencana bisnis. Yang ketiga, kebutuhan informasi dan indikator kunci atas kinerja. Yang keempat, analisis portofolio. Yang terakhir yaitu model penilaian. Nah, struktur manajemen untuk proyek sistem informasi. Di sini saya mengambil contoh gambar yaitu dalam 14.2 yang menunjukkan elemen-elemen sebuah struktur manajemen untuk proyek sistem informasi perusahaan besar. Nah, gambar ini membantu memastikan bahwa proyek sistem informasi yang terpenting diprioritaskan. Nah, dalam gambar 14.2 ini yang paling puncak yaitu kelompok perencanaan strategi korporat, di mana kelompok perencanaan strategi perusahaan bertanggung jawab dalam mengembangkan rencana strategi perusahaan yang mungkin membutuhkan diciptanya sistem-sistem baru. Kemudian di bawahnya itu ada komite pengawasan sistem informasi yang merupakan kelompok manajemen senior dengan tanggung jawab untuk
mengembangkan sistem dalam operasionalnya. Kemudian di bawahnya itu ada tim proyek. Nah, tim proyek ini diawasi oleh manajemen proyek yang terdiri atas manajemen sistem informasi dan manajer pengguna akhir yang bertanggung jawab atas beberapa proyek sistem informasi tertentu. Nah, kemudian mengenai mengkaitkan proyek sistem dengan rencana bisnis. Untuk mendefinisikan proyek-proyek sistem informasi yang akan memberikan nilai bisnis paling tinggi, organisasi harus mengembangkan rencana sistem informasi. Nah, rencananya proyek-proyek berisi pernyataan sasaran-sasaran perusahaan dan menjelaskan bagaimana teknologi informasi akan mendukung pencapaian sasaran tersebut. Laporannya menunjukkan bagaimana sasaran-sasaran umum dapat dicapai dengan proyek-proyek sistem yang spesifik. Kemudian, untuk membuat rencana yang efektif, perusahaan harus menginvestasikannya dan mendokumentasi semua aplikasi sistem informasi dan komponen infrastruktur TI-nya. Nah, di sini pada tabel 14.1 di mana rencana sistem informasi yang pertama yaitu mengenai tujuan dari rencana tersebut, dan yang kedua yaitu mengenai rasional rencana bisnis dan strategi, dan yang ketiga sistem pada masa sekarang, yang keempat mengenai perkembangan baru, yang kelima strategi manajemen, dan yang keenam rencana implementasi, yang ketujuh kebutuhan anggaran. Nah, saya rasa mungkin subbab yang pertama dan yang kedua ini sudah cukup jelas. Selanjutnya prestasi akan dilanjutkan oleh Mbak Restiana. Padanya saya persilakan. Saya Estiana Naum Pedaduka. Saya akan melanjutkan tentang yang nomor 3 tentang kebutuhan informasi dan indikator kunci atas kinerja. Nah, pendekatan yang strategis atas kebutuhan informasi, analisis strategis atau faktor-faktor yang sangat penting bagi keberhasilan yang menyatakan bahwa kebutuhan informasi suatu organisasi ditentukan oleh indikator-indikator kunci atas kinerja dari para manajer. Nah, kebutuhan informasi dan indikator kunci atas kinerja juga ini menciptakan indikator-indikator khusus bagi setiap kebutuhan informasi yang akan kita ikuti dalam kehidupan proyek. Nah, indikator juga dapat digunakan untuk unit informasi yang diukur menurut waktu yang mendokumentasi perubahan dalam sebuah kondisi spesifik. Analisis portofolio dapat digunakan untuk mengevaluasi alternatif proyek sistem. Nah, analisis portofolio ini juga ada dokumen yang menggambarkan proses perkembangan dan rencana dalam pencapaian visi di masa mendatang. Nah, portofolio ini juga disusun berdasarkan evaluasi diri melalui suatu analisis serta mencakup informasi komprehensif tentang indikator kinerja kunci yang dinilai. Nah, yang kelima ini model penilaian. Nah, model penilaian ini bermanfaat untuk memiliki proyek-proyek dengan banyak kriteria yang harus dipertimbangkan, memberikan bobot bagi fitur-fitur tertentu dari suatu sistem, kemudian menghitung total tertimbang. Selanjutnya ini ada menentukan nilai bisnis dari sistem informasi. Nah, ini ada dua menentukan nilai bisnis dari sistem informasi. Nah, yang pertama ini ada biaya dan manfaat sistem informasi. Terus yang kedua model penentuan harga opsi nyata. Nah, yang pertama ini biaya dan manfaat sistem informasi ini dapat memanfaatkan dapat diukur dan diberikan nilai uang.
Terus yang kedua ini modal penentuan harga opsi nyata. Nah, menggunakan konsep dari penilaian opsi yang dipinjam dari industri keuangan. Opsi pada dasarnya adalah hak, bukan kewajiban untuk melakukan tindakan di masa depan. Selanjutnya ini ada contoh penilaian untuk sistem ERP. Nah, sistem ERP ini ada kriteria, ada bobot, ada sistem ERP bagian A, terus ada sistem ERP bagian B, terus ada sistem ERP bagian A yang berbobot nilai, terus yang B ini ada nilai juga. Terus ini yang pertama ini ada pemrosetan order. Nah, pemrosetan order ini ada 5 bagian. Terus yang pertama ini pemasukan order online. Nah, bobotnya ada 4. Terus sistem ERP-nya ini ada 67%. Terus nilainya ini ada 268. Terus yang B ini ada 73%. Terus yang B-nya ada 292 nilai. Terus yang kedua ada penetapan harga online. Terus bobotnya ini ada 4. Terus sistem ERP-nya yang ada 81%. Terus nilainya ini ada 324. Terus yang B ada 87%. Terus yang terakhir ini ada 348 nilai. Terus yang ketiga pemeriksaan persediaan. Nah, bobotnya ada 4 juga. Terus sistem ERP-nya ini ada 72. Terus yang bagian A-nya ini yang nilai ada 288. Terus yang B-nya ada 81%. Terus yang terakhir ada 324 nilai. Terus yang keempat pemeriksaan kredit konsumen. Terus ini bobotnya ada 1. Terus sistem ERP-nya ini ada 66%. Terus yang nilainya ini ada 198. Terus yang B-nya ada 59%. Terus yang terakhir ini ada 177 nilai. Terus yang kelima ada tagihan. Tagihannya ini ada 4. Terus yang sistem ERP-nya ini yang bagian A-nya ada 7. Terus yang sistem ERP-nya ini yang bagian A-nya juga ada 292 nilai. Terus yang sistem ERP-nya ini bagian B-nya itu ada 82%. Dan yang terakhir ini ada 328 nilai. Nah, total persediaan order ini yang tadi itu ada yang kita jumlahkan, ada 2 yang kita jumlahkan. Nah, di nilai ini yang di bagian A-nya itu yang kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan semua itu dari yang 200 sampai yang di 292. Nah, totalnya itu ada 1370. Terus yang di B kita juga totalkan dari 292 sampai di 328. Nah, totalnya itu ada, kita jumlahkan semua. Terus ini ada totalnya ada 1469. Selanjutnya ini ada yang nomor 2 ini ada manajemen persediaan. Nah, manajemen persediaan ini ada 4. Terus yang pertama ini ada peramalan produk. Bobotnya ada 3. Terus yang sistem ERP-nya itu yang bagian A-nya itu ada 72%. Terus yang sistem ERP-nya yang bagian A juga ada yang ada nilai itu ada 216. Terus yang ketiga ini ada
sistem ERV-nya itu yang bagian B itu ada 76%. Terus yang terakhir sistem ERV-nya itu yang ada 228 nilai. Terus yang kedua ini ada perencanaan produk. Nah, perencanaan produk itu ada bobotnya ada 4. Terus sistem ERV-nya itu yang bagian A-nya itu ada 29%. Terus yang sistem ERV-nya itu yang bagian A juga ada 316 nilai. Terus yang bagian B-nya itu ada 81%. Terus yang terakhir yang bagian B juga ada 324 nilai. Terus yang ketiga ini ada pengendalian persediaan, ini bobotnya ada 4. Terus sistem ERP-nya itu yang bagian A-nya ada 68. Terus yang nilainya yang bagian A itu ada 272 nilai. Terus yang B-nya itu ada 80%. Terus yang terakhir yang bagian B-nya itu ada 320 nilai. Terus yang keempat ini ada laporan ini bobotnya ada 3. Terus sistem ERV-nya ini ada 71%. Terus yang sistem ERV-nya bagian A itu ada 213 nilai. Terus yang sistem ERV-nya yang bagian B itu ada 69%. Terus yang terakhir itu ada sistem ERV yang bagian B itu ada 207 nilai. Nah, kita total manajemen persediaan. Nah, kita totalkan semua yang bagian sistem ERV yang A nilai, terus yang B-nya juga yang ada nilainya, itu yang kita jumlahkan. Nah, yang kita jumlahkan duluan yang sistem ERV yang bagian A-nya itu kita totalkan semua dari 216 sampai yang 213 kita totalkan semua, jadi total manajemen persediaannya itu ada 1017. Terus yang kedua ini kita juga totalkan kayak yang tadi gitu. Terus yang kita totalkan dari manajemen persediaan itu yang 270 produksi dari peramalan produksi itu kita totalkan semua sampai di laporan. Nah, dari 228 sampai 207. Nah, kita totalkan semua, jadi total manajemen persediaan itu ada 1079 nilai. Nah, terus yang ketiga ini ada gudang. Nah, ini gudang ini ada 3 bagian ya. Yang pertama ada menerima. Nah, menerima ini ada bobotnya ada 2. Terus sistem ERP-nya ada 71%. Terus sistem ERP-nya ini yang bagian A juga ada 142 nilai. Terus yang sistem ERV-nya yang bagian B-nya juga ada 75%. Terus yang terakhir sistem ERV-nya yang bagian B juga ada 150 nilai. Terus yang kedua ini ada mengambil itu bobotnya ada 2. Terus yang sistem ERV-nya ini ada 17. Terus yang sistem ERV-nya bagian A juga ada 231 nilai. Terus yang sistem ERV yang bagian B ada 82%. Terus yang terakhir ada sistem ERV-nya yang bagian B itu ada 246 nilai. Terus yang terakhir ini pengiriman. Nah, pengiriman ini bobotnya ada 4. Terus sistem ERV-nya ini yang bagian A itu ada 92%. Terus yang sistem ERV-nya ini yang bagian A juga ada
ada 365 nilai. Terus yang sistem ORV-nya itu yang bagian B juga ada 89%. Terus yang terakhir ini ada sistem ORV yang bagian B itu ada 356. Nah, kita totalkan, kita total gudang. Nah, kita totalkan semua dari penerimaan, pengambilan dan pengemasan itu kita totalkan semua. Jadi totalnya ini ada totalkan itu yang dari itu yang sistem ERP-nya yang bagian A itu yang ada nilainya itu yang A sama B-nya itu kita totalkan semua. Nah, jadi totalnya ini ada 741 dan B-nya itu totalnya ada 752. Nah, kita totalkan seluruhnya dari tadi yang tadi itu yang pemrosesan order sama manajemen persediaan sama gudang itu kita totalkan semua. Kita totalkan semua yang tadi itu yang 1370, 1017 sama 741 itu kita jumlahkan semua, jadi jumlah totalnya itu ada 3128. Nah, sama juga yang tadi itu yang bagian terakhir itu yang sistem ERV yang bagian B-nya itu kita totalkan semua dari pemrosesan order sampai pada gudang itu kita totalkan semua jadi dapat itu jumlah totalnya ada 3.300. Selanjutnya ini ada penganggaran modal untuk sistem informasi. Nah, penganggaran modal sistem informasi ini ada suatu proyek dengan biaya yang melebihi manfaat harus ditolak. Manfaat yang lebih besar daripada biaya, maka analisis keuangan tambahan akan diperlukan untuk menentukan proyek tersebut mempresentasikan tingkat pengambilan yang bagus atas modal perusahaan yang diinvestasinya. Selanjutnya ini keterbatasan dari modal keuangan. Nah, keterbatasan dari modal keuangan ini dalam cara tradisional nitik beratkan pada aspek keuangan dan teknik dari sistem informasi cenderung mengabaikan dimensi sosial dan organisasi dari sistem informasi yang dapat mengetahui biaya dan manfaat yang sebenarnya dari investasi. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang itu mengenai mengelola risiko proyek, yaitu dimensi risiko proyek. Dimensi resiko proyek adalah sistem berbeda secara dramatis dalam ukuran mereka, ruang lingkup, tingkat kerumitan, serta komponen-komponen organisasi dan teknis. Tingkat risiko atas proyek dipengaruhi oleh ukuran proyek, struktur proyek, dan tingkat keahlian teknis dari staf sistem informasi serta tim proyek. Dalam dimensi sistem proyek itu ada 3, yaitu ukuran proyek, struktur proyek, dan pengalaman dan teknologi. Terus ada manajemen perubahan dan konsep implementasi. Yang pertama itu konsep implementasi. Konsep implementasi sendiri itu adalah implementasi adalah sebuah aktivitas organisasi yang berhubungan dengan penggunaan manajemen dan rutinitas dari sebuah motivasi, misalnya sistem informasi baru. Dalam proses implementasi, analisis sistem adalah seorang agen perubahan. Analisis ini tidak hanya mengembangkan solusi teknis, tetapi juga mendefinisikan ulang berbagai konfigurasi interaksi, aktivitas pekerjaan, dan hubungan kekuasaan dari berbagai kelompok organisasional. Terus yang kedua ada peran pengguna akhir. Peran pengguna akhir itu adalah implementasi sistem secara umum lebih baik jika keterlibatan penggunanya tinggi dan dukungan manajemennya juga tinggi. Partisipasi pengguna dan perencanaan dan operasi dari sistem informasi membawa beberapa hasil positif. Pertama, apabila para pengguna terlibat
secara mendalam pada proses perancangan sistem. Mereka mempunyai kesempatan lebih untuk menciptakan sistem sesuai prioritas dan kebutuhan bisnis mereka, dan kesempatan yang lebih untuk mengendalikan hasilnya. Terus yang ketiga tuh dukungan dan komitmen. Dukungan dan komitmen itu apabila sebuah proyek sistem informasi mendapatkan dukungan dan komitmen manajemen pada berbagai tingkatan, ini akan cenderung dipahami positif baik oleh pengguna maupun oleh staf layanan informasi teknis. Terus ada mengendalikan faktor resiko. Mengendalikan faktor resiko itu ada 3. Yang pertama tuh mengelola kerumitan teknis. Mengelola kerumitan teknis itu sangat membantu dalam mengerjakan proyek-proyek dan teknologi yang rumit dan menantang. Kesuksesan dari proyek semacam itu tergantung pada seberapa baik pengelolaan kerumitan teknisnya. Yang kedua, untuk membantu proyek-proyek besar mendokumentasi dan mengawasi rencana proyek. 2 metode yang paling umum digunakan untuk dokumentasi rencana proyek adalah diagram Gantt dan diagram PERT. Diagram Gantt itu mencantumkan daftar aktivitas proyek berikut, waktu mulai dan waktu penyelesaiannya. Sedangkan diagram PERT itu singkatan dari Program Evaluation and Review Technique. Metodologi ini dikembangkan oleh Angkatan Laut AS pada tahun 1950 untuk mengelola program hasil misi kapitalis. Terus yang ketiga, meningkatkan keterlibatan pengguna dan mengatasi penolakan dari pengguna. Itu tuh proyek dan struktur yang relatif dan memiliki banyak kebutuhan yang tidak terdefinisi harus melibatkan pengguna secara penuh dan dalam semua tahapan. Para pengguna harus didorong untuk mendukung salah satu dari berbagai pilihan rancangan yang mungkin dan untuk mempertahankan komitmennya pada suatu rancangan. Merancang untuk perusahaan, karena tujuan sistem baru adalah meningkatkan kinerja perusahaan. Proyek sistem informasi harus secara eksplisit menyebutkan apa saja perubahan dalam organisasi yang akan terjadi ketika sistem baru tersebut terpasang, termasuk pemasangan internet, extranet, dan aplikasi web. Terus desain SEO teknis itu merupakan salah satu cara untuk menangani permasalahan manusia dan organisasi dengan memadukan pelaksanaan desain SEO teknis ke proyek informasi. Terus ada alat bantu perangkat lunak manajemen proyek. Itu alat bantu perangkat lunak komersial yang mengotomatisasi banyak aspek dari manajemen proyek, akan memfasilitasi proyek manajemen proyek. Beberapa dari alat bantu tersebut merupakan program canggih yang besar untuk mengelola proyek yang sangat besar, yang tersebar antara kelompok kerja dan fungsi perusahaan. Alat bantu baru ini dapat mengelola sejumlah tugas yang sangat banyak serta aktivitas dan hubungan yang rumit. Sekian penjelasan dari kelompok 12. Mungkin ada kekurangannya. Kami mohon maaf karena kekurangan timbulnya dari diri manusia dan kelebihan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tetap stay at home, jaga kesehatan. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.